Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Nah, kalau saya sendiri menggunakan jarak tanam 3 dikali 3. Kalau ditanya kenapa, alasannya sederhana. Pada waktu itu kita merencanakan kita akan melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani dengan channel Bung Tani. Semoga sahabat tani dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan kekuatan dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ada penampakan tuh sahabat belakang sapi. Nah, ini salah satu simbiosis mutualisme kebun kita. Jadi kebun pinang kita pagarin keliling, kemudian kita masukin sapi, kita bebasin sapinya, kita keliarin. Nanti sapinya makan rumput kita ya bersih lah gitu istilahnya kan. Kemudian sapinya juga selama siang ini, pagi sampai sore, buang kotorannya di dalam kebun ini. Insya Allah itu juga akan jadi pupuk buat tanaman kita ya. Nanti malam baru sapinya kita masukin lagi ke kandangnya, kita keluarkan lagi dari kebun pinang kita. Oke sahabat tani, hari ini kita nggak bahas sapi sebenarnya, kita nggak bahas simbiosis mutualisme ini, karena yakin kawan-kawan juga lebih paham bagaimana memanfaatkan gulma-gulma atau rumputan yang ada di sekitar kebun pinang ini yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain tanpa harus dibuang dengan kesia-siaan gitu ya. Oke sahabat tani, hari ini coba menjawab pertanyaan dari lagi-lagi saya lupa namanya siapa, tapi salah satu viewer kita, dia bertanya di komen video YouTube kita, menanyakan mengenai sebenarnya jarak tanam ideal kebun pinang itu berapa sih bang, katanya. 2,5 kali 2,5, 275 kali 275, atau 3 kali 3, atau di atas itu 3,5 kali 3,5. Nah, hari ini saya akan coba jawab. Sebelum saya jawab mana yang ideal, saya kasih clue-nya dulu. Sesuatu yang paling ideal itu tergantung kondisi. Nah, ini contoh teman-teman ya. Tanah datar dengan tanah yang perbukitan, itu jarak tanam idealnya akan berbeda. Nggak bisa disamain sama-sama 3 kali 3 misalnya gitu. Oke ya teman-teman, itu clue-nya. Itu hanya gambaran awal. Oke, saya coba jawab mengenai jarak tanam yang paling ideal. Ketika kita bicara itu mengikuti aturan dari Menteri Pertanian, kalau salah di Peraturan Menteri nomor 129 tahun 2014, di sana jelas disebutkan bahwa jarak tanam yang dianjurkan dalam peraturan tersebut adalah 2,75 dikali 2,75. Hanya saja yang perlu kita ingat teman-teman, jarak tanam 2,75 kali 2,75, 2 meter 75 cm dikali 2 meter 75 cm, itu adalah murni perkebunan pinang tanpa ada campur campur sari dengan yang lain. Nah gitu ya, itu kira-kira. Ini secara tertulis dianjurkan oleh pemerintah, jarak tanam dari kebun pinang kita adalah 2,75 dikali 2,75. Itu satu. Ini bisa jadi ideal, bisa jadi tidak, tergantung kondisi dan tujuan kita. Oke, itu satu. Jarak 2,75 dikali 2,75. Kemudian jarak ideal kedua, ketika saya coba komunikasikan dengan para petani senior yang memang udah berpuluh-puluh tahun, udah belasan tahun bertanam pinang, mereka menganjurkan kepada saya jarak paling ideal adalah 3 dikali 3 meter. 3 meter dikali 3 meter. Dengan asumsi ini masih bisa dicampur sarikan dengan beberapa komoditi lain, dengan beberapa tanaman lain gitu ya, dengan jarak 3 kali 3. Nah, kalau saya sendiri menggunakan jarak tanam 3 dikali 3. Kalau ditanya kenapa, alasannya sederhana. Pada waktu itu kita merencanakan bahwa kita akan melakukan tumpang sari.
Rencananya pada waktu kita ingin tumpang sari dengan pisang. Nah, jadi jarak 3, di tengahnya kita kasih pisang 1, 3 lagi sini kasih 1 lagi. Itu rencana di awal. Cuman seiring perjalanan waktu kita mulai menyadari bahwasanya hama di daerah saya untuk tanaman pisang lumayan banyak. Artinya ketika saya tanam pisang itu akan mengundang hama untuk datang ke perkebunan saya. Sebutlah 1 babi, kemudian monyet ya. Kalau di sini dikenal namanya cigak, kalau di sini cigak atau simpai. Nah, itu akan mengundang hama dan itu tentunya sedikit banyak akan merugikan pada tanaman komoditi pokok kita, yaitu tanaman pinang. Jadi oleh karena itu setelah ini tertanam dengan jarak 3x3, kita nggak melakukan tumpang sari dengan pisang. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi mana nih yang ideal nih? 2,75 kah sesuai dengan anjuran pemerintah, atau 3x3 sesuai dengan pengalaman dari dari para petani senior? Jawabannya sederhana teman-teman, kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman benar-benar ingin fokus lahan itu dijadikan kebun pinang tanpa ada tumpang sari, 1. Kemudian lahannya memang datar, 2. Teman-teman bisa mengikuti anjuran dari pemerintah dengan jarak tanam 2,75 dikali 2,75. Nanti ketemu populasi 1 hektarnya lebih kurang 1.300 batang per hektarnya. Itu. Kemudian kalau teman-teman punya tujuan, 1. Tujuan mungkin mau melakukan tumpang sari nanti kebun pinangnya dengan pepaya mungkin ya, atau kates, atau dengan pisang, atau mungkin dengan kopi lah gitu, atau mungkin dengan yang lainnya. Monggo jaraknya diperbesar, jaraknya diperpanjang. Bisa aja 3x3 atau 3,5x3,5, nggak masalah. Silakan, itu bagus teman-teman, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting yang perlu diingat teman-teman, jarak ideal itu tergantung dengan tujuan kita melakukan penanaman, kemudian tergantung dengan kondisi lingkungan. Ketika lingkungannya datar dan teman-teman tidak berniat untuk melakukan tumpang sari, saya sarankan mengikuti anjuran pemerintah dengan ukuran 2,75 dikali 2,75. Dengan catatan akan mendapatkan populasi yang lebih banyak dibandingkan jarak tanam 3x3. Tapi ketika teman-teman ada niatan untuk melakukan tanaman tumpang sari di perkebunan pinang teman-teman, kemudian juga lahannya mungkin juga agak miring gitu, lahannya kemiringan lahannya sekitar berapa derajat gitu, ada baiknya teman-teman menggunakan ukuran 3x3 atau bahkan lebih. Nah, dengan tujuan ketika jarak tanamnya melebihi jarak tanam yang dianjurkan oleh pemerintah, dengan niatan kita ingin melakukan tumpang sari, insya Allah tanaman pokok yakni pinang dan tanaman tumpang sari yang kita budidayakan tidak akan terganggu dua-duanya. Itu harapannya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian lagi yang perlu diingat teman-teman, tujuan dari pemberian jarak ini adalah agar supaya cahaya matahari ketika tanaman sudah memasuki usia produktif lah, usia produktif udah di atas 5 tahun, artinya tingkat kepanjangan daunnya ini, pelepah daunnya ini udah maksimal, itu tidak mengganggu atau tidak mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk, karena tanaman pinang khususnya itu sangat membutuhkan cahaya matahari. Di samping mereka juga butuh air ya, itu pasti, tapi cahaya matahari sangat mereka butuhkan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi jarak atau panjang pelepah daun pinang itu biasanya di angka 120 sampai 150 cm atau 1 meter 20 cm sampai 1 meter 50 cm. Jadi ketika kita menggunakan jarak 3x3, maka ujung daun sama ujung daun pas ketemu. Tapi kalau kita menggunakan jarak yang lebih dekat lagi, kita sebutlah jaraknya 2 meter, maka kemungkinan tajuk daun atau ujung daun itu akan saling menutupi seperti ini. Artinya ini benar-benar akan mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk. Nah, oke teman-teman ya, sampai ke penghujung video saya coba simpulkan. Jarak tanam ideal akan tergantung dengan kondisi dan tujuan dari teman-teman sekalian. Seandainya teman-teman memiliki lahan yang datar dan tidak ada bertujuan untuk melakukan tumpang sari tanaman pohon pinang kita, maka saya sarankan menggunakan jarak tanam seminim-minimnya 2,75 kali 2,75. Boleh nggak 3x3? Boleh, silahkan. Nah,
Tapi saya sarankan seminim-minimnya atau serendah-rendahnya adalah 2,75 dikali 2,75. Kemudian apabila teman-teman ingin melakukan tumpang sari di lahan perkebunan pinang teman-teman, dan ditambah lahan teman-teman tidak terlalu datar atau miring bahasanya, saya sarankan menggunakan jarak tanam minimal 3 dikali 3 atau bahkan lebih, 3,5 kali 35 atau 3,5 kali 4, tergantung dari kemiringan dan tergantung dengan komoditi apa yang akan ditumpang sarikan dengan kebun pinang kita. Oke teman-teman, mungkin saya rasa itu ya cukup sore ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang berpuasa mudah-mudahan Allah kuatkan untuk tetap bisa melaksanakan ibadah puasa sampai nanti akhir ketemu di hari Idul Fitri. Teman-teman, apabila videonya bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.